Nama Budaya. Bapak Ibu, saudara sekalian, upasaka-upasika dimanapun berada, pada kesempatan ini dari Villa Eka Gata kita akan membicarakan hal yang berhubungan dengan meditasi. Meditasi yang kerap kali kita dengar dan populer sebenarnya adalah satu istilah yang berasal dari bahasa Inggris, dari dua kata, yaitu media dan station. Media artinya adalah objek, station artinya adalah tempat. Jadi meditasi adalah menempatkan kesadaran atau perhatian pada objeknya. Dalam istilah Buddhis, kita menyebut meditasi dengan sebutan beberapa kata. Ada yang menyebut dengan istilah samadhi, ada yang menyebut dengan istilah bhavana, ada yang menyebut dengan istilah kamatana. Lalu belakangan ini populer istilah citta bhavana. Citta artinya pikiran, bhavana artinya pengembangan. Jadi belakangan ini dipopulerkan istilah mengembangkan pikiran atau mengembangkan kesadaran. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun berada, bagaimana memulai meditasi? Ini yang kadang-kadang juga menjadi pertanyaan setiap orang. Dalam banyak buku kita bisa menemukan bagaimana langkah-langkah memulai meditasi. Ada satu buku yang sering saya jadikan rujukan untuk membicarakan awal atau langkah meditasi. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa ketika seseorang akan melakukan pelatihan meditasi, maka ada dua persiapan yang harus dia siapkan. Ada persiapan yang sifatnya internal, ada persiapan yang sifatnya eksternal. Apa persiapan yang sifatnya internal itu? Yang pertama adalah orang tersebut atau orang yang akan melakukan meditasi ini, dia harus memiliki sila yang baik. Kenapa? Karena sila yang baik adalah menjadi dasar untuk segala kebajikan, termasuk ketika orang tersebut melatih meditasi. Bentuk-bentuk pikiran penyesalan akan muncul bila mana sila orang tersebut tidak baik. Bentuk-bentuk pikiran ketakutan akan muncul bila mana sila orang tersebut tidak baik. Tetapi ketika sila orang tersebut baik, hal ini akan menopang bentuk-bentuk pikiran baiklah yang akan muncul di dalam pemikirannya. Jadi disinilah betapa pentingnya ketika seseorang akan melakukan meditasi itu harus dilandasi dengan sila atau perilaku moral yang baik. Lalu yang kedua, persiapan yang sifatnya internal adalah memiliki tekad. Tekad yang kuat, tekad yang tidak mudah menyerah. Kenapa? Karena ketika kita melakukan meditasi, fenomena batin ataupun fenomena fisik pasti akan muncul. Secara fisik mungkin kaki akan kesemutan, secara fisik pinggang akan pegel, bahu akan pegel, juga bagian-bagian tubuh mungkin terasa pegel lainnya. Nah, kalau tidak punya tekad yang kuat, tentu ya hal-hal yang sifatnya fisik ini akan membuat kita mudah menyerah. Dalam banyak kasus ketika memberikan bimbingan meditasi, salah satu keluhannya ya seperti itu. Kakinya sakit lah, pinggangnya sakit lah. Sebenarnya itu hal yang wajar. Kenapa? Karena kita baru saja memulai meditasi. Sesuatu yang baru kita awali, pasti banyak kendalanya. Ya, maka ketika kita sudah kerap kali melakukan meditasi, hal ini tentu akan menjadi terbiasa. Sehingga apa? Pelan-pelan secara fisik, secara jasmani pun akan menyesuaikan. Nah, lalu fenomena batin pun demikian. Pikiran pasti bergejolak, lari ke sana kemari. Ini bisa menjadi kendala. Kenapa? Karena memang ya kembali lagi kita baru mulai. Jadi tidak bisa kita tuh ketika langsung duduk meditasi
langsung pikiran ini mampu bersama objek meditasi untuk waktu yang lama. Setidaknya ya, kita bisa bersama objek di awal-awal meditasi itu sudah bagus. Ya syukur-syukur bisa lebih lama lagi. Tapi ini tentu akan berproses Bapak Ibu sekalian. Tidak langsung tiba-tiba, tidak langsung ujuk-ujuk. Ya, seiring dengan waktu yang kita lakukan dalam bermeditasi, seiring itu juga pasti kemampuan kita untuk mampu membawa pikiran bersama objek meditasi akan meningkat. Ya, jadi ini fenomena fisik maupun fenomena batin itu pasti muncul ketika kita melakukan meditasi. Maka di sini kita harus punya tekad yang kuat untuk tetap berlatih meskipun fenomena itu muncul. Karena seiring latihan, sekali lagi pasti kita akan mampu beradaptasi dengan fenomena yang muncul ini. Nah, kemudian kita punya tujuan. Tujuan kita bermeditasi apa? Kalau di dalam ajaran Sang Buddha, meditasi ada yang mengarah pada ketenangan, ada yang mengarah kepada pencerahan. Nah, semuanya butuh dasar, semuanya butuh basic, semuanya butuh awalan. Ya, termasuk dalam hal ketika kita melakukan samatha bhavana. Ya, kita menyebutnya secara teknis meditasi ketenangan itu dengan sebutan samatha bhavana. Untuk meditasi pencerahan kita menyebutnya dengan vipassana bhavana atau lebih terarah kepada 4 landasan perhatian cattaro satipatthana. Nah, untuk meditasi ketenangan, ya, misalkan tujuan kita, ya, bagaimana batin ini menjadi tenang. Batin itu tenang ketika batin itu atau pikiran itu mampu bersama objek meditasi. Jadi ketenangan itu muncul dari pikiran, dari kesadaran yang mampu mengamati objek meditasi dengan baik. Ya, makanya di sini kadang-kadang kita harus membuang persepsi, mindset, jangan meditasi nanti kesurupan, jangan meditasi nanti bisa gila. Tidak. Kenapa? Karena meditasi itu bagaimana kita membawa pikiran untuk bersama objek. Jadi ada objek yang harus kita perhatikan ketika kita meditasi. Jadi tidak membiarkan pikiran liar, tidak membiarkan pikiran melamun, tidak membiarkan pikiran berimajinasi, melainkan kita membawa pikiran untuk bersama objek. Apa objeknya? Nah, objeknya bisa cinta kasih, objeknya bisa mengamati kesadaran pada keluar masuknya napas, objeknya bisa perenungan terhadap sifat luhur Sang Buddha, objeknya bisa perenungan terhadap sifat luhur Dhamma, objeknya bisa perenungan terhadap sifat luhur Sangha ataupun yang lainnya. Ya, kalau di buku-buku untuk meditasi ketenangan ini ada 40 objek. Ya, ada 40 objek yang bisa digunakan untuk kita melakukan meditasi ketenangan. Tapi pada dasarnya yang sering diajarkan adalah meditasi cinta kasih dan meditasi mengamati napas masuk, napas keluar, atau yang lebih dikenal dengan sebutan anapanasati. Ya, untuk meditasi pandangan terang atau meditasi pencerahan itu mengamati 4 landasan perhatian. Ya, mengamati kesadaran terhadap jasmani, kesadaran terhadap perasaan, kesadaran terhadap pikiran, kesadaran terhadap bentuk-bentuk pikiran. Ya, kesadaran terhadap bentuk-bentuk pikiran. Ya, jadi di sini kita bisa melihat, ya, ada objek yang berbeda antara samatha dan vipassana. Ada tujuan yang berbeda juga antara samatha dan vipassana. Kadang-kadang ini juga sering ditanyakan oleh umat Buddha terutama, apa bedanya samatha dan vipassana? Jadi dalam sutta sih dijelaskan memang, ya, ada vipassana itu diawali dengan samatha. Ada vipassana itu dari vipassana ke samatha. Ada juga yang dikembangkan secara berbarengan, ya, langsung antara samatha dan vipassana. Tapi memang banyak sih awalannya dari samatha ke vipassana. Ya, jadi ini ada tujuannya meditasi buat apa? Ya, kalau kita sehari-hari menghadapi fenomena kehidupan, ya, untung rugi, dipuji dicela, punya kedudukan tidak punya kedudukan, bahagia menderita, tentu kita butuh ketenangan. Ya, nanti kita bisa berlatih meditasi ketenangan dalam keseharian, atau kita juga bisa meditasi 4 landasan perhatian dalam keseharian untuk kurun waktu sesuai dengan
yang kita miliki. Tentu kalau Bapak Ibu sudah pernah mengikuti retret meditasi, tentu praktik meditasi ini bisa Bapak Ibu lakukan dalam keseharian. Dan jadi bagaimana kesadaran penuh itu ada dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Ya, nah kemudian ini langkah yang pertama, kesiapan dari dalam diri kita. Ya, ada sila yang baik, ada tekad yang kuat, ada tujuan yang memang terarah meditasi kita mau kemana. Nah, lalu untuk faktor dari luar yang perlu kita persiapkan adalah tempat ketika meditasi. Ya memang kalau memang kita sudah terbiasa melakukan meditasi, dimanapun kita bisa melakukan meditasi. Tapi bagi pemula, Bapak Ibu sekalian, ya tentu suasana yang tenang, yang tidak berisi, yang tidak banyak suara, itu akan lebih menunjang latihan yang dijalani dalam meditasi. Ya, mungkin Bapak Ibu kalau sebagai umat Buddha sebenarnya saya sudah sering mendorong agar umat Buddha itu di rumah masing-masing juga membuat cetia untuk keluarganya. Ya, jadi di samping untuk puja bakti keluarga bersama, juga bisa digunakan untuk latihan meditasi secara pribadi ataupun meditasi dalam keluarga. Ya, jadi ini penting sekali sebenarnya umat Buddha itu punya cetia di rumah masing-masing. Ya, jadi ini perlu dilakukan. Kalau umat Buddha di Bali rata-rata mereka sudah punya cetia di rumahnya masing-masing. Kalau rumahnya 1 atau 2 lantai atau 3 lantai, biasa di lantai atas mereka membuat cetia khusus untuk mereka melakukan puja bakti dan meditasi. Karena bisa mungkin Bapak Ibu tiru nanti ketika akan membangun rumah, ya disiapkan cetia untuk keluarga. Jadi Bapak Ibu bisa puja bakti bersama, bisa meditasi bersama. Jadi ini disiapkan tempatnya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya waktu luang lebih panjang, Bapak Ibu bisa mengunjungi tempat-tempat retret meditasi yang memang bisa dijangkau oleh Bapak Ibu sekalian. Ya kenapa? Pasti tempat meditasi itu dibangun memang untuk tujuan yang kondusif menopang meditasi. Tidak banyak serangga, ya di samping minimnya suara juga tidak banyak serangga di sana. Ya, jadi kalau kita baru duduk ada nyamuk ngeong-ngeong kan itu pasti menjadi pemikiran kita, ya yang kita sedang berjuang untuk membawa pikiran bersama objek meditasi, tahu-tahu ada nyamuk ngeong-ngeong di samping telinga, ya pasti itu akan membuyarkan pemikiran kita untuk lari memperhatikan suara nyamuk. Ya mungkin ada pemikiran yang muncul, wah jangan-jangan nanti saya digigit dan sebagainya. Maka tempat adalah hal yang pertama yang perlu kita perhatikan. Nah yang kedua adalah objek. Objeknya apa yang mau kita pakai? Kembali kepada tujuan kita meditasi tadi. Kalau kita memang mau ketenangan, kita bisa menggunakan metta bhavana, objek meditasi cinta kasih, ataupun mengamati napas masuk, napas keluar, ataupun Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Ya, ini objeknya menyesuaikan tujuannya. Ya, tujuan kita meditasi apa. Nah, lalu yang berikutnya adalah durasi. Mau berapa lama kita meditasi? Ya kalau bagi yang pemula, ya berproses bertahap. Ya jadi jangan langsung bertekad, wah saya mau meditasi 24 jam. Menyesuaikan Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan langsung lama. Ya, berproses saja. Mungkin Bapak Ibu sebagai pemula mampu duduk cuma 15 menit. Rutinkan dulu selama 1 minggu pertama. Kemudian ingin meningkat lagi, ya, oh sudah 15 menit, ternyata kakinya sudah mulai menyesuaikan, sudah beradaptasi, tidak lagi kesemutan, naikkan jadi 30 menit. 30 menit di minggu kedua, oh ternyata setelah 30 menit saya mampu, ya, kakinya menyesuaikan lagi, tidak kesemutan selama 30 menit, tingkatkan lagi jadi 40 menit, terus jadi bertahap. Ya, jadi bertahap. Jangan langsung bertekad ingin waktu yang lama, tapi beban pikirannya banyak. Kenapa? Karena fenomena fisik yang muncul membuat kita menderita gitu. Jadi jangan sampai demikian. Jadi bagaimana meditasi itu rileks, tenang, santai, ya. Ya, sehingga apa? Tidak ada beban di dalam pemikiran, tidak ada beban di dalam batin kita ketika meditasi. Jadi durasinya menyesuaikan kemampuan kita beradaptasi
bagaimana fisik kita ini bisa mengikuti. Awal-awal meditasi pasti ketika kita duduk bersila itu lutut kita ini masih terlalu tinggi dengan lantai. Tapi seiring waktu kita sering meditasi, lama-lama lutut ini juga akan mampu rata dengan lantai. Sehingga apa? Dengan demikian durasinya bisa kita tingkatkan. Ya, ini yang ketiga durasi, faktor dari luar, dan yang keempat adalah sahabat, kalyana mitra. Kita membutuhkan sahabat untuk apa? Teman diskusi ketika kita meditasi. Seperti tadi kan sudah dijelaskan, pasti ada kendala fisik, pasti ada kendala batin yang muncul ketika kita meditasi. Nah, untuk bisa menyelesaikan kendala ini, kita butuh teman diskusi yang bisa memberi motivasi, yang bisa memberi arahan, yang bisa memberi bimbingan, yang bisa memberikan masukan agar meditasi ini tetap bisa kita lakukan, bisa kita jalani dengan baik. Ya, jadi kita tidak mudah menyerah gitu. Kenapa? Ada teman yang memberi motivasi. Di samping ada motivasi dalam diri kita juga. Ya, jadi ketika ada teman buat diskusi, oh ternyata begini cara mengatasinya. Kita bisa mulai mencoba lagi. Oh, ketika ada fenomena yang seperti ini, begini cara menyelesaikannya. Kita bisa latihan lagi. Jadi ada teman, sahabat yang bisa kita ajak diskusi untuk masalah-masalah meditasi. Ya, jadi ini persiapan yang perlu kita lakukan ketika kita akan melakukan meditasi. Dan Bapak Ibu sekalian, posturnya bisa bersila, bersila pun bisa macam-macam, bisa bersila penuh seperti teratai, bisa bersila biasa, ya seperti yang Bapak Ibu kalau duduk sila biasa, kemudian bisa setengah sila, ya bisa juga duduknya bersimpuh. Ya cari saja posisi duduk yang nyaman. Kalau memang tidak bisa duduk bersila, bisa juga duduk di kursi dengan punggung tidak bersandar pada sandaran kursi. Ya, kalau mau cari kursi ya yang menopang pinggang, bukan yang menopang punggung. Ya, kenapa? Karena kalau menopang punggung itu akan membuat kita mengantuk. Tapi kalau menopang pinggang itu akan membuat tubuh kita menjadi tegak. Ya, di sini kami merancang kursi ya untuk duduk meditasi, duduk di kursi dengan penopang pinggang, bukan penopang punggung. Ya, nah juga bisa juga posisinya, posturnya berjalan. Meditasi berjalan, kira-kira 10 langkah ke depan, balik lagi, dengan tetap perhatian pada objeknya. Ya, objeknya bisa mengamati napas sambil jalan, bisa mengembangkan cinta kasih sambil jalan, ataupun bisa mengamati gerak tubuh. Jika kaki kanan melangkah, katakan di dalam batin kaki kanan. Ketika kaki kiri melangkah, katakan kiri. Terus bisa seperti itu. Ya, jadi ini postur bisa berjalan, kemudian bisa juga postur berdiri. Ya, ketika kita berjalan atau berdiri, Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu menutup mata. Mata kita jatuhkan kira-kira 2 atau 3 meter dari ujung jari kaki kita. Ya, jadi kalau kita meditasi berdiri dengan mata terpejam, pasti badannya terasa goyang-goyang. Ya, jadi kakinya juga tidak perlu terlalu rapat, bisa direnggangkan telapak kaki kita kira-kira ya 10 sampai 15 cm agar kaki ini bisa menopang tubuh dengan baik. Ya, objeknya kembali lagi bisa mengamati napas masuk, napas keluar sambil matanya setengah terpejam memandang ke bawah. Jadi jangan terlalu menunduk juga, makanya jatuhkan pandangan matanya 2 atau 3 meter dari ujung jari kaki. Ya, bisa juga dengan objek cinta kasih, bisa juga dengan objek menyadari posisi yang sedang kita lakukan, yaitu berdiri. Sadar, ada kesadaran yang menyadari ketika kita sedang berdiri. Ya. Kemudian juga bisa berbaring untuk posturnya. Berbaringnya tapi tidak berbaring terlentang seperti orang mau tidur. Berbaringnya melainkan berbaring seperti singa. Ya, makanya sering disebut sihasaya atau Jagarianu Yoga. Ya, seperti kalau Bapak Ibu ke Padepokan Dhamadipa Arama di Malang, sana Bapak Ibu bisa melihat Bidarupang sedang meditasi berbaring.
ya, dengan postur meditasi berbaring. Jadi ketika berbaring itu tangannya, lengannya membuat siku segitiga untuk menopang kepala. Ya, berbaringnya miring. Jadi seperti yang Bapak Ibu sering lihat di Buddha Lipang. Ya, pentingnya apa? Ya, menyadari lagi. Napas masuk, napas keluar, kesadaran sedang berbaring, ataupun cinta kasih dan lainnya. Ya, jadi inilah hal-hal yang bisa kita perhatikan, yang perlu kita persiapkan ketika kita akan memulai meditasi. Ya, yang penting adalah adanya niat, adanya kemauan, adanya semangat untuk melakukan meditasi. Ya, seringkali disebutkan ketika guru-guru meditasi ditanya, apa kunci keberhasilan dalam meditasi? Kuncinya ada 3. Berlatih, berlatih, berlatih. Ya, jadi disitulah bagaimana seorang meditator memiliki semangat motivasi yang kuat untuk terus berlatih dalam meditasinya. Ingat Bapak Ibu sekalian, di dalam Dhammapada Sang Buddha mengatakan, pikiran yang terlatih membawa banyak kebahagiaan. Citang jantang sukawati. Kemudian uraian tentang bagaimana langkah memulai meditasi. Semoga bermanfaat, menambah wawasan, motivasi bagi kita semua untuk berlatih meditasi, mengikuti apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan harapan Sadhe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.